Sebagai fanboy Fate, aku tuh hampir nangis ngelihat kualitas dari Fate String Fate. Karena bagus banget kualitasnya itu. Aku ingat banget dulu baca manga Fate String Fate dan aku ngerasa kagum. Karena punya kualitas visual yang luar biasa. Yang saking luar biasanya aku tuh ragu animenya bisa sebagus manganya. Dan setelah aku coba lihat animenya, aku ngerasa kagum untuk kedua kalinya. Memang animenya itu tidak sebaik manganya. Masih di bawah manganya lah. Tapi untuk kualitas anime tahun 2026, ini tuh keren banget. By the way, buat kalian yang pengen tahu cara nonton Fate String Fate untuk seorang pemula, bisa nonton video saya yang ini. Di video itu saya merekomendasikan beberapa judul Fate untuk kalian mengerti dasar-dasar dari Fate series, terutama dasar-dasar dari Holy Grail War. Jadi kalian nggak perlu nonton semua judul Fate, cukup beberapa aja. Yang listnya bisa kalian tonton di video aku. Jadi jika kita ngomongin kualitas visual di tahun 2026, dimana di musim winter 2026 itu ada banyak sekali nama-nama besar, terutama yang sangat menjual di bagian visualnya. Seperti Frieren Season 2, Jujutsu Kaisen The Cooling Game, Gyokuraku Season 2, Fire Force Season 3 Part 2, bahkan ada anime baru yaitu Sentence to be a Hero yang bagus juga kualitas visualnya itu. Lalu selain anime action, anime drama juga ada yang bagus, seperti Oshinoko Season 3. Dan masih banyak lagi anime yang bagus dari segi visual. Jadi dari segi kompetitor, di musim ini tuh banyak sekali kompetitor Fate String Fate dari segi anime yang menjual visual. Namun meski banyak kompetitornya, Fate String Fate itu bagi aku sangat bisa bersaing atau bahkan bisa lebih baik dari beberapa judul. Di 3 episode pertamanya, bagi aku dari segi kualitas actionnya, Fate String Fate itu lebih baik dari Gyokuraku, Fire Force, dan juga Frieren. Well, ya kita bisa mengesampingkan Frieren sih sebenarnya. Karena nilai utama dari Frieren itu bukanlah action, tapi adventure. Lalu jika kita bandingkan dengan Jujutsu Kaisen dan juga Sentence to be a Hero, dari segi actionnya atau gelutnya, mereka bertiga itu masihlah setara. Jadi intinya dari segi visual, Fate String Fate itu nggak perlu ditanya lagi. Kualitas visualnya itu sangat setara dengan penantian selama 2 tahun. Karena kalau nggak salah harusnya Fate String Fate ini tuh dirilis di tahun 2024. Tapi karena ada masalah jadi diundur ke 2026. Ya masalah yang sering terjadi di studio A1 Picture dan juga Aniplex. Dimana mereka itu pernah beberapa kali mendelay anime-anime mereka. Seperti Aectisik yang 2 episode terakhirnya itu sampai delay sekitar 1 tahunan. Lalu ada juga Nier Automata yang delay selama 1 musim. Jadi untuk keluarga Aniplex memang sering delay. By the way buat kalian yang belum tahu, Aniplex itu adalah anak dari Sony. Dan studio A1 Picture adalah anak dari Aniplex. Jadi mereka bertiga itu masih satu keluarga. Dan keluarga ini yang sekarang hampir menguasai seluruh Fate series. Mulai dari Karano Kyokai, Fate Stay Night, Fate Zero, Fate Grand Order, Fate Apocrypha, Fate String Fate, dan lain-lain. Mereka itu menguasai hampir seluruh Fate series, kecuali Fate Extra dan juga Fate Khalid. Nah sebagai fanboy Fate, terkadang aku tuh senang banget bahwa Fate series itu berada di tangannya Aniplex. Karena mereka itu mendahulukan kualitas. Seperti yang terjadi pada anime-anime Super yang digarap oleh Ufotable. Lalu yang sekarang juga ada Fate String Fate, yang mana anime Fate series di bawah Aniplex itu punya kualitas yang bagus banget. Namun memang terkadang Aniplex itu suka gagal juga dalam menggarap Fate series. Contohnya dalam Fate Apocrypha yang dirilis pada tahun 2017, yang juga digarap oleh A1 Picture, dimana pada saat perilisannya lumayan dihujat karena punya kualitas visual di bawah seri Fate-nya Ufotable. Tapi Aniplex dan A1 Picture itu setelah tahun 2017 mulai berbenah lagi, terutama berbenah di studio anime, dimana mereka itu membagi studio mereka menjadi 2, yaitu A1 Picture yang fokus pada anime premium dan Cloverworks yang fokus pada kuantitas dengan kualitas yang standar aja. Jadi ya Cloverworks itu masih satu keluarga dengan Aniplex. Dan dulu A1 Picture itu adalah studio yang sangat rajin menggarap anime. Satu musim itu mereka bisa sampai menggarap 3 judul anime. Dan itu tidak efisien untuk mencari kualitas visual yang premium. Terbukti lewat Fate Apocrypha yang kurang banget. Jadi mereka itu berbenah dengan membagi studionya. Dan hasilnya sangatlah bisa terlihat. Cuma selang sekitar 9 tahun dari Fate Apocrypha,
Atau jika kita bandingkan dengan Fate Grand Order Babylon yang selangnya itu sekitar cuma 6 tahunan, tapi Fate Strike Back ini tuh punya kualitas visual yang jauh lebih baik, sangat-sangat lebih baik. Bahkan sudah bisa dibandingkan dengan anime Fate yang digarap oleh Ufotable. Jadi dari segi visualnya luar biasa banget. Aku respect banget sama Aniflex dan juga A1 Picture yang sangat bisa ngasih kualitas visual super premium. Karena bagi aku Fate Strike Back itu emang butuh kualitas yang premium banget. Nah, kenapa butuh kualitas yang premium? Karena Fate Strike Back itu punya cerita yang luar biasa banget. Jadi ketika aku baca manganya, aku tuh sadar banget potensi besar dari Fate Strike Back. Dimana Fate Strike Back itu adalah ekspansi atau perluasan konsep Holy Grail War yang ada di Fate Stay Night dan juga Fate Zero. Perluasan ini tuh sama seperti Fate Apocrypha, tapi di Fate Strike Back lebih menarik karena karakter-karakter yang dimasukkannya itu sangatlah premium banget. Seperti ada Gilgamesh, Enkidu, Richard the Lionheart, bahkan Alcides atau Heracles Lily. Dari segi tipe cerita pun Fate Strike Back ini lebih condong ke Fate Zero, dimana anime itu punya banyak MC. Konsep kayak gini itu disebut dengan ensemble cast. Jadi kita itu bisa mengerti VOV atau tujuan tiap-tiap karakternya. Bikin kita nggak bosan cuma ngikutin satu karakter doang. Beda banget dengan Fate Stay Night yang cuma fokus ke hero dan heroinnya. Bikin kita itu kurang ngerti motivasi atau VOV karakter lain. Selain itu, Fate Strike Back juga punya karakter yang masuk akal. Maksudnya mereka itu tahu bahwa Holy Grail War itu adalah ritual sihir berupa perang. Jadi mereka semua itu sudah bersiap-siap untuk mengikuti perang ini. Dan karakter yang bersiap-siap untuk perang ini tuh sama seperti Fate Zero. Tapi berbeda banget dengan Fate Stay Night, yang karakternya itu cenderung gak siap berperang. Yang siap perang di Fate Stay Night itu cuma Kirei doang. Yang lainnya kayak gak siap gitu. Apalagi Shiro yang kebetulan ikut perang. Termasuk Rin yang bagi aku tuh dia juga kurang persiapan banget. Dia itu kayak ikut Holy Grail War cuma karena gabut aja. Nah di Fate Strike Back, semuanya itu sudah bersiap untuk perang. Bahkan master dari UV Caster aja sampai menyelundupkan orang-orang dia ke dalam kepolisian. Jadi terasa banget bahwa di Fate Strike Back itu memang ada perang. Nah itu dari sisi masternya yang siap untuk berperang. Dari sisi Serpan juga keren banget. Kita itu tahu bahwa Gilgamesh itu adalah karakter terkuat di Fate series dan pilihan bagus untuk memasukkan dia ke Fate Strike Back. Karena bikin kita penasaran bagaimana Serpan lain itu bisa ngalahin Gilgamesh yang kuat banget. Jadi bagi aku keberadaan Gilgamesh itu sangatlah dibutuhkan karena dia itu bisa jadi rintangan terbesar. Nah bedanya dengan di Fate Strike Back dan Fate Zero, di mana Gilgamesh itu sangatlah songong karena tidak ada pihak yang setara dengan Gilgamesh, bikin Gilgamesh itu sangat bisa kalah dengan kesombongannya. Di Fate Strike Back, Gilgamesh itu selalu serius karena ada banyak banget karakter yang bisa jadi antitesisnya. Bahkan di awal itu kita diperlihatkan lawan pertama Gilgamesh adalah Enkidu, yang merupakan satu-satunya individu yang Gilgamesh akui setara. Selain itu ada juga True Archer Alcides yang punya senjata yang bisa membunuh Gilgamesh. Jadi di sini Gilgamesh itu selalu dalam mode serius, bukan mode sombong. Bikin ceritanya itu seru dan tidak membosankan. Terlebih karakter lainnya juga punya antitesisnya masing-masing. Seperti Enkidu punya antitesis Veil Rider atau Fake Rider, di mana Veil Rider itu adalah perwujudan kematian dan juga penyakit, dan itu adalah musuh alami dari Enkidu. Jadi para serpan di sini itu saling mengcounter atau tiap serpannya itu punya antitesis masing-masing. Terlebih Fate Strike Back juga munculin Dead Apostle atau vampir. Memang bukan true ancestor, tapi jika udah ada vampir itu tuh jadi makin seru. Karena penggemar Nasuper itu sudah sangat lama tidak melihat keberadaan vampir di anime Nasuverse. Ini tuh bikin Fate Strike Back serasa ada unsur Tsukihime. Dari segi pemilihan karakternya juga bagi aku bagus banget. Bikin aku selalu penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Di 3 episode pertama Fate Strike Back, aku tuh puas banget. Aku sangatlah penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak ada keluhan sih untuk Fate Strike Back ini, termasuk musiknya. Walau aku penggemar Aimer dan juga Yuki Kajiura, tapi bagi aku sangat cocok menggait Sawano Hiroyuki ke sini daripada Yuki Kajiura. Karena latar Fate Strike Back itu adalah Amerika, yang jauh lebih modern dan cerah daripada Jepang yang kelam. Terlebih lagu-lagu Sawano itu kebanyakan liriknya berbahasa Inggris. Jadi itu dia review 3 episode pertama Fate Strike Back, yang sangatlah memuaskan dan sangatlah punya potensi yang besar. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.